Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang pengertian dari digital marketing. Nah, di sini ada beberapa pengertian menurut para ahli, diantaranya yaitu pengertian menurut Purwaka DKK pada tahun 2017. Digital marketing adalah aktivitas mempromosikan dan mencarikan pasar melalui media digital secara online dengan menggunakan berbagai sarana seperti jejaring sosial. Ada pengertian yang kedua adalah menurut Sanjaya dan Tarigan pada tahun 2016. Digital marketing adalah kegiatan marketing termasuk branding yang menggunakan berbagai media sosial seperti blog, website, email, word, ataupun jejaring sosial lainnya. Nah, pengertian selanjutnya ada dari Nadia pada tahun 2016, di mana digital marketing adalah pemasaran dengan menggunakan penerapan teknologi secara digital. Salah satu bentuk marketing digital dengan menggunakan media elektronik atau internet adalah internet marketing atau e-marketing. Pengertian yang keempat ada dari Sevi pada tahun 2002, di mana dia berpendapat bahwa digital marketing adalah penerapan teknologi digital yang membentuk online channel ke pasar seperti website, email, database, digital televisi, dan melalui berbagai inovasi terbaru lainnya, termasuk di dalamnya ada blog, feed, podcast, dan jejaring sosial lainnya yang memberikan kontribusi terhadap kegiatan pemasaran. Untuk selanjutnya ada pengertian dari Hindley dan Brown pada tahun 2005, di mana mereka berpendapat bahwa digital marketing adalah suatu proses perencanaan dan pelaksanaan dari konsep, ide, harga, promosi, dan distribusi secara sederhana dapat diartikan sebagai pembangunan dan pemeliharaan hubungan yang saling menguntungkan antara konsumen dan produsen. Nah, pengertian yang terakhir adalah dari Hendrik dan Strugels pada tahun 2019, di mana mereka berpendapat bahwa digital marketing menggunakan perkembangan dunia digital untuk melakukan periklanan yang tidak digambar-gemborkan secara langsung, akan tetapi memiliki efek yang sangat berpengaruh. Nah, untuk pengertian secara umum, digital marketing atau yang biasa kita sebut sebagai pemasaran digital ini adalah suatu kegiatan mempromosikan suatu produk ataupun jasa, atau juga mencari saluran atau channel, termasuk juga kegiatan branding memakai berbagai media digital, seperti website, email, database, digital televisi, serta juga melalui berbagai inovasi terbaru, diantaranya ada blog, word, podcast, serta jejaring sosial lainnya, sehingga kemudian memberikan kontribusi terhadap kegiatan pemasaran. Manfaat digital marketing menurut Pangestika tahun 2018. Manfaat digital marketing bagi perusahaan di dalam kegiatan atau aktivitas pemasaran produk ataupun jasa diantaranya sebagai berikut. 1. Kecepatan penyebaran. Strategi pemasaran dengan memakai media digital bisa dilakukan dengan sangat cepat, bahkan hanya dalam hitungan detik. Selain itu, digital marketing ini pun bisa atau dapat diukur secara real time dan juga tepat. Yang kedua, kemudahan evaluasi. Memakai media online, hasil dari kegiatan pemasaran tentu bisa langsung diketahui. Informasi seperti berapa lama produk tersebut dilihat, berapa persen konversi penjualan dari tiap-tiap iklan, serta sebagainya. Yang ketiga, jangkauan lebih luas.
Jangkauan geografis dari digital marketing yang tentu sangat luas dan bisa menyebarkan produk ke seluruh dunia hanya dengan beberapa langkah, mudah dan juga dengan manfaat internet. Fungsi digital marketing yang pertama, personalization. Konsep personalisasi adalah bagian dari bauran pemasaran yang ada di dalam kebutuhan pengenalan serta identifikasi pelanggan tertentu di dalam membangun hubungan. Privasi adalah suatu elemen dari bauran pemasaran yang sangat berkaitan personalisasi pada saat perusahaan mengumpulkan serta juga menyimpan informasi mengenai pelanggan potensial, masalah yang muncul, yakni bagaimana serta oleh siapa informasi tersebut dipakai. Tugas utama yang wajib untuk dilakukan pada saat mengimplementasikan strategi internet marketing ialah dengan menciptakan serta mengembangkan kebijakan di atas prosedur pengakses di dalam pengumpulan informasi. Yang ketiga, customer service. Customer service ini adalah salah satu kebutuhan serta aktivasi yang dibutuhkan di dalam mendukung fungsi untuk dibutuhkan dalam suatu transaksional. Yang keempat, community. Komunitas adalah sekelompok yang interaksi untuk tujuan yang sama. Pelanggan atau juga klien bisnis bisa menjadi bagian dari komunitas yang mana mereka berinteraksi oleh karena itu pengembangan komunitas ini adalah tugas yang dilakukan oleh semua bisnis. Yang kelima, site. Kita pun setuju bahwa interaksi internet marketing tersebut terjadi pada media digital yaitu internet. Baik interaksi ataupun juga relasi juga memerlukan tempat yang sesuai yang tersedia kapan saja, di mana saja, yakni di lokasi digital juga interaksi digital. Lokasi tersebut bisa atau dapat disebut site. Yang keenam, security. Fungsi keamanan ini adalah fungsi yang penting pada saat transaksi dimulai serta dilakukan dengan melalui channel internet. Keamanan dari pengumpulan data, penyimpanan data pelanggan serta juga transaksi-transaksi. Yang terakhir, sales promosi. Promosi penjualan ini dipakai secara luas di dalam pemasaran tradisional. Fungsi itu kemudian memperhitungkan kemampuan para pemasar untuk berpikir kreatif, yang mana banyak pekerja serta juga inspirasi yang dibutuhkan di dalam menemukan kemungkinan baru dalam mengembangkan rencana promosi yang efisien. Untuk itu, para pemasar tersebut memakai teknologi internet baru di dalam pemasaran penjualan mereka. Yang selanjutnya adalah dimensi digital marketing. Nah, di sini ada menurut Rian dan Jonas pada tahun 2009, aplikasi dari digital marketing tersebut terdiri dari berbagai dimensi, di antara lain adalah satu, website, yang kedua adalah optimasi mesin pencari atau SEO, yang ketiga adalah perikanan berbasis klik, pencarian berbayar atau yang biasa disebut PPC advertising. Yang keempat adalah hubungan masyarakat online. Yang kelima adalah jejaring sosial. Yang keenam adalah email pemasaran. Yang ketujuh adalah manajemen hubungan konsumen. Dan yang terakhir adalah pemasaran afiliasi serta juga kemitraan strategis. Nah, di sini ada beberapa strategi dari digital marketing itu sendiri. Di antaranya yang pertama adalah situation analysis atau biasa disebut analisis situasi. Di mana pada tahap ini merupakan suatu tahap awal dari konsep bisnis dengan melakukan analisis peluang, kekuatan, kelemahan, juga ancaman dari berbagai perusahaan. Di dalam bagian ini, analisis situasi yang dipakai ialah analisis SWOT. Analisis SWOT ini merupakan identifikasi segala macam faktor
secara sistematis di dalam merumuskan strategi perusahaan. Yang kedua adalah strategi planning atau strategi perencanaan, di mana digital marketing ini adalah inti dari sebuah e-bisnis dengan semakin dekatnya sebuah perusahaan terhadap pelanggan, serta juga memahaminya secara lebih baik, menambahkan nilai dari suatu produk, memperluas jaringan distribusi, serta juga meningkatkan angka penjualan. Nah, strategi yang ketiga adalah objektif atau strategi tujuan, di mana di dalam digital marketing ini mencangkup aspek tugas, kuantitas, serta waktu. Yang selanjutnya adalah implementasi plan atau rencana pelaksanaan, di mana pada tahap ini perusahaan kemudian memutuskan bagaimana cara mencapai tujuan melalui strategi yang efektif serta juga kreatif. Pemasar memilih bauran pemasaran 4P, strategi manajemen, serta juga strategi lainnya. Ialah untuk mencapai tujuan rencana, serta juga kemudian menyusun rencana pelaksanaan. Dan yang terakhir adalah strategi budgeting atau strategi anggaran, di mana rencana ini tertulis tentang kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan di dalam satuan uang, tetapi juga dinyatakan di dalam satuan barang atau jasa. Kelebihan digital marketing, satu, bisa menghubungkan produsen dengan konsumen dengan melalui internet. Kedua, mendapatkan penghasilan penjualan lebih tinggi disebabkan karena semakin sempit jarak serta waktu. Yang ketiga, biaya yang dikeluarkan jauh lebih hemat. Yang keempat, digital marketing ini membuat penjual dapat memberikan pelayanan real time. Yang kelima, menghubungkan penjual dengan pelanggan dengan melalui perangkat mobile di mana saja serta kapan saja. Yang terakhir, mampu untuk memberikan kestabilan bagi brand di mata konsumen dari brand lain yakni sebagai pesaing. Kekurangan digital marketing. Satu, konsep pemasaran online bisa mudah ditiru. Yang kedua, memunculkan banyak pesaing disebabkan karena tidak ada batasan teoriti lagi yang bisa menghambat perusahaan di dalam memasarkan produknya. Yang ketiga, berbagai produk belum tentu cocok apabila dipasarkan dengan melalui media online. Yang keempat, jika terdapat reaksi balik yang negatif dari konsumen yang muncul di internet, bisa merusak reputasi perusahaan secara cepat. Yang kelima, digital marketing ini terlalu bergantung dengan teknologi. Yang terakhir, tidak seluruh kalangan sudah melek akan teknologi. Usia produktif mayoritas teknologi mampu untuk menerapkan digital marketing dengan secara maksimal. Dan yang terakhir adalah cara memulai digital marketing. Nah, cara yang pertama adalah kita siapkan alat yang dipakai untuk melakukan pemasarannya. Beberapa alat bantu yang bisa dipakai dalam digital marketing seperti website, akun media sosial, identitas brand, dan produk itu sendiri. Unggahlah blog, jejak online, review, feedback dari pelanggan, dan lain sebagainya. Di dalam dunia digital marketing, alat bantu tersebut adalah suatu aset bagi Anda, jadi uruslah alat bantu tersebut dengan baik. Yang selanjutnya adalah siapkan konten yang menarik perhatian serta shareable. Konten bisa berupa foto, video, tulisan, atau yang lain sebagainya. Anda tersebut juga harus menentukan tujuan dari pemasaran serta juga target pasar yang disesuaikan dengan konten yang Anda buat. Nah, cara selanjutnya adalah Anda bisa memulai mengunggahnya, serta selanjutnya evaluasi tiap-tiap unggahan di setiap sosial media yang dimiliki.
tentukan mana yang memberikan feedback, serta juga fokuslah di dalam beberapa aset yang memberikan feedback yang baik bagi bisnis Anda. Dan yang terakhir adalah yang bisa dilakukan adalah masuk serta bergabunglah dengan forum marketplace publik. Usahakan profil bisnis kamu itu bagus karena tentu akan berpengaruh terhadap citra brand. Nah, itu tadi beberapa cara untuk memulai digital marketing. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ya, saya Fajar, teman saya Linda. Terima kasih atas presentasi digital marketing. Semoga Kami puas dengan apa yang kita presentasikan.